Halo Sobat Aquaris, salam sehat dan bahagia kepada semuanya dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk meneruskan sesi tanya jawab dari yang sudah-sudah. Tadinya saya berharap dengan dibuatnya video tanya jawab ini, saya bisa mencicil jawabannya satu persatu agar selesai semua ya, terjawab semuanya gitu. Namun ternyata setiap video tanya jawabnya keluar, ada banyak pertanyaan baru lagi yang muncul. uh, saya bingung juga sih, apakah ini akan selesai nantinya atau tidak ya. Anyway, saya akan teruskan saja membuat video-video tanya jawab seperti ini. Toh kita bisa lihat juga ya, terkadang ada banyak pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab dengan cuma dituliskan jawabannya, karena ternyata harus dijabarkan panjang sekali gitu. Nggak mungkin saya tulis jawabannya sepanjang itu gitu. Memang akan lebih enak kalau dijawab langsung melalui video saja. Oke, gitu ya kira-kira ya. Uh, saya nggak peduli ada berapa banyak pertanyaan baru yang muncul, semuanya akan saya jawab sesuai urutan, sesuai waktu yang tersedia. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Datang dari Maulana. Koh, tolong bahas penumbuhan lumut hijau tebal melambai di akuarium koki, Koh. Terima kasih. Oke, Maulana. Ini kalau baca requestnya ya, asumsi yang timbul ini bisa dua arah nih ya. Yang pertama tuh adalah bagaimana cara mengatasi pertumbuhan lumut hijau tebal melambai di akuarium koki ya. Atau justru timbul asumsi yang kedua ya, yaitu bagaimana cara menumbuhkan lumut hijau tebal melambai di akuarium koki ya. Karena tadi dari kata-katanya Koh tolong bahas penumbuhan lumut hijau tebal melambai di akuarium koki. Penumbuhan ya. Jadi kayaknya justru mau numbuhin gitu ya. Nah, karena kan memang ada banyak yang berhasil menumbuhkan lumut tebal di dasar akuarium, dan terutama memang pada akuarium ikan koki. Ya pasti pernah lihat lah ya, ada akuarium koki yang airnya jernih, bening gitu. Namun di dasar akuariumnya tuh tumbuh lumut hijau tebal yang melambai-lambai dengan subur. Dan pertumbuhannya ini justru sangat indah. Jadi sepertinya si ikan koki ini seperti kelihatan lagi pada bermain di padang rumput yang subur gitu. Kan jadi ada keinginan ya untuk coba bikin kayak gitu juga kan ya biasanya ya. Nah, namun tentu saja kalau mau bikin seperti itu ya nggak mudah gitu. Jadi feeling saya sih kayaknya yang kedua ini ya, requestnya ya, asumsinya ke situ gitu. Jadi saya coba jawab bagaimana cara kita menumbuhkan atau memelihara green algae carpeting di dasar akuarium yang umumnya memang pada akuarium koki ya. Green alga carpeting. Karena ikan koki kan kalau makan makanan alami green alga ini ya, warnanya akan benar-benar bagus deh. Merahnya terang, tebel. Karena spirulina alami, bukan hasil olahan seperti yang kita beli di toko-toko gitu. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Nah, yang pertama kita perlu benihnya nih, yaitu berupa green water atau air hijau. Jadi memang kita butuh green alga yang sebenarnya kita benci ya, karena sering menyerang akuarium-akuarium kita kan. Tapi justru sekarang kita membutuhkannya sebagai bibit atau benih ya, untuk membuat green alga carpet gitu. Caranya cukup mudah, jadi kita cukup sediakan air di dalam satu botol minuman mineral, lalu jemur di matahari secara langsung. Kalau mataharinya bagus ya, 3 hari itu udah jadi. Kalau di rumah nggak terjemur matahari langsung juga tetap bisa. Taruh di jendela atau di area-area yang terang yang ada mataharinya. Jadi misalnya di garasi yang ada atapnya, jadi mataharinya nggak bisa kena langsung, itu nggak apa-apa. Kan tetap terang tuh ya.
ada banyak cahaya di sekelilingnya. Taruh aja dimanapun, nanti butuh waktu lebih lama kalau nggak terkena sinar matahari langsung ya. Mungkin 5 sampai 7 hari baru mulai hijau airnya gitu ya. Nah, oke. Sambil nunggu green waternya jadi, kita siapkan akuariumnya. Ini harus pakai air lama ya, nggak bisa pakai air pump yang baru. Kalau air pump yang baru tuh usahakan udah disimpan 2 harian. Kalau 1 hari itu masih kurang gitu, paling cuman klorin atau kaporitnya aja yang udah menguap. Tapi airnya tuh belum soft ya, belum lembut gitu. Kalau udah 2 harian, airnya boleh dimasukkan ke akuarium ya. Tapi hanya ambil 80% bagian yang di atas. Usahakan pakai selang agar nggak bercampur dengan yang endapan yang sudah mengendap selama 2 hari ya. Nah, kan 80% dan ini 20% gitu. Kita ambil yang 80%-nya aja ya. Yang 20%-nya ini masih air yang hard atau yang tidak soft gitu ya. Nah, dan juga jangan gunakan air yang berasal dari air kolam atau air akuarium lama ya. Karena biasanya udah banyak kandungan organik yang menjadi nitrat atau fosfat gitu. Nanti justru pas pertumbuhan alga hijau yang mau kita pelihara itu akan terganggu dengan kehadiran alga coklat atau brown alga yang tumbuh duluan gitu ya. Jadi itu sebabnya kita harus pakai air yang sudah kita siapkan, bukan air akuarium atau air kolam ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau akuariumnya udah diisi, kita pasang nih lampunya nih, lampu akuarium. Ini nggak boleh masukin ikan dulu ya. Pasang lampu akuariumnya itu dinyalain paling nggak minimum 12 jam. Kalau mau nonstop 24 jam nggak dimatiin juga boleh. Tapi sebenarnya nggak perlu sampai se-ekstrem itu sih. 12 jam sehari aja udah cukup ya. Begitu green water yang kita buat dengan cara jemur air tadi udah jadi, kita tuang semuanya ke akuarium ini. Kita biarkan aja kira-kira 2 harian deh, 2 hari 3 hari gitu. Harusnya tuh nanti akan mulai tumbuh lumut ya, lumut-lumut hijau tuh di bagian dasar akuarium atau di bagian samping di kaca ya, samping-samping kaca akuarium gitu. Bentuknya mungkin cuma masih titik-titik, bintik-bintik gitu, bintik-bintik kecil gitu. Yang ada di dinding kaca tuh boleh kita hapus, diusap aja, pakai kapas filter juga bisa, pakai tangan juga bisa gitu. Nah, di hari-hari berikutnya harusnya nih bintik-bintik tadi itu, bintik-bintik lumut di dasar udah makin melebar ya. Jadi kita sebenarnya tinggal memelihara pertumbuhan lumut yang ada di dasar ini saja. Cuma yang harus diperhatikan apakah airnya mulai menjadi hijau ya. Kalau udah mulai hijau harus kita ganti airnya. Ingat ya, harus pakai air lama yang udah diendapkan minimal 2 hari. Nah, lalu harus kita pasang UV, lampu UV. Jadi nanti pertumbuhan lumut benar-benar hanya yang di dasar aja. Airnya akan mulai bening dan tidak akan menjadi green water gitu. Jadi akuariumnya airnya nggak hijau karena kan udah pakai lampu UV. Nah, yang tidak terkena lampu UV itu cuman yang di dasar ini yang akan kita tumbuhkan ya. Nah, setiap kelihatan ada tumbuh lumut yang di dinding kaca bukan di dasar, itu buruan kita hapus, kita usap ya, kita buang ya. Nah, kalau udah mencapai masa ini kita boleh masukin ikan koki kita nih, 1 atau 2 ekor, nggak boleh banyak-banyak ya. Terus kita harus kasih makan seperti biasa, sehari 2 kali gitu. Nah, nanti kehadiran si ikan ini akan mempercepat pertumbuhan si alga hijau yang ada di dasar akuarium. Karena kan dia punya sekresi dan pemberian makanan untuk si ikan. Ini akan menyumbangkan nitrat dan fosfat yang jadi kebutuhan dasar buat si alga hijau. Jadi makanannya gitu yang kita pelihara di dasar ya. Gitu ya, Maulana ya. Jadi tinggal diteruskan aja, mau setinggi apa nanti tinggal dirawat alganya.
Oke. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Luciam. Oh, mau tanya kalau ikan koki berenangnya berdiri gitu, kepala di atas terus, ekor di bawah. Apa itu termasuk SBD juga? Tapi makan masih lahap, padahal makanannya sedikit. Dan lalu ada sambungan pertanyaan lagi nih. Kira-kira pengobatannya bagaimana ya? Oke, Lucy. Eh, Ikan koki Lucy yang berenangnya kebanyakan dengan cara kepala di atas ya dan ekor di bawah gitu adalah benar, termasuk dalam ikan yang mengalami masalah dengan SBD. Jadi organ swim bladder-nya bermasalah ya, gelembung renang swim bladder. Dan masalah swim bladder ini nggak ada hubungannya dengan nafsu makan si ikan. Yang namanya ikan koki, nafsu makannya tuh tetap besar gitu. Nah, dan kita justru bisa lihat daya kesembuhan si ikan itu pada waktu dia terkena penyakit ya, justru dari nafsu makannya. Kalau masih nafsu makan, harapan kesembuhannya tuh masih tinggi. Kalau udah ogah makan ini yang repot ya. Jadi nggak heran ikan koki yang kena SBD masih doyan makan, itu nggak heran gitu. Cuma dia akan kesulitan aja sih mendapatkan makanannya ya, mencari makanannya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita pisah. Biar si ikan nggak kelaparan ya, tetap dapat makan gitu. Nah, setiap ikan itu punya organ yang namanya swim bladder atau gelembung renang ya, bentuknya seperti kantung udara. Bayangin aja seperti dua buah kantong plastik kresek gitu. Dia letaknya tuh ada di tengah-tengah tubuh si ikan ya, agak di atas perut, eh, terus agak ke arah punggung ya. Jadi ini ikan, ini perutnya, nah ini punggung di atasnya, jadi agak ke atas gitu. Nah ini ada dua buah gelembungnya ya, terus saling menempel gitu ya. Yang satu tuh menghadap ke depan, jadi kalau misalnya ini palanya, dia menghadap ke kepala gitu, satu lagi menghadap ke belakang atau menghadap ke ekor gitu. Nah, jadi ada dua begini gitu. Nah, kalau kedua kantung ini mengembang ya, terisi gas atau udara, si ikan bisa berenang naik ke permukaan gitu. Lalu kalau kedua kantung ini menyusut, nah si ikan akan berenang ke area dasar. Ya memang ada kalanya kalau gelembung renang ini bermasalah, keduanya nggak bisa kempes misalnya. Jadi si ikan tuh susah berenang ke bawah. Jadi dia cuma bisa berenang di atas saja ngambang gitu. Atau justru mungkin gelembungnya nih nggak bisa mengembang gitu ya. Jadi kempes terus gitu. Jadi si ikan tuh cuma bisa berdiam di dasar aja. Dia setengah mati berusaha berenang ke atas juga. Nanti pas udah di atas langsung jatuh lagi gitu. Nah, mungkin juga gelembung depannya nih nggak bisa nyusut dan gelembung belakang yang malah menyusut gitu, menyusut terus gitu, nggak bisa mengembang. Nah, maka ikannya jadi seperti ikannya Lucy, kepalanya di atas terus gitu, ekornya di bawah terus. Nah, atau mungkin kalau ketemu ikan yang justru terbalik ya, kepalanya di bawah gitu, ekornya di atas terus. Nah ini gelembung renangnya juga bermasalah, cuma kebalikan kasusnya dari ikannya Lucy gitu. Pokoknya gejala apapun yang timbul kalau kelihatan si ikan berenangnya nggak stabil, nggak normal gitu ya, entah miring, nungging, dongak gitu, ngadep ke atas gitu dan lain-lainnya, itu tandanya organ swim bladder-nya sedang bermasalah. Kita sebut sebagai SBD atau swim bladder disorder atau swim bladder disease ya. Nah, ada yang bisa disembuhkan setelah diobati, ada juga yang nggak bisa. Yang nggak bisa sembuh tuh itu biasanya karena gelembung renangnya udah rusak. Misalnya terjadi kebocoran gitu pada gelembung udaranya. Bisa bocor salah satu atau bocor keduanya gitu. Kalau udah ada yang bocor ya maka si ikan nggak mungkin bisa kembali normal ya. Tapi jangan putus asa dulu ya Lucy ya. Kita bisa lakukan treatment dulu gitu. Nanti kelihatan misalnya apakah ada ikan yang tenggelam terus-menerus, nggak bisa naik ke atas sedikit pun gitu. Mungkin kita bisa langsung berkesimpulan, wah kalau gitu gelembung renangnya udah pada bocor tuh, nggak bisa naik gitu.
Jadi dia pasti selamanya akan tenggelam gitu. Pengalaman saya kalau kita treatment ya, kadang si ikan itu tiba-tiba kelihatan bisa mulai ngambang sendiri. Nah, itu menandakan kalau gelembung renangnya belum bocor. Jadi caranya kalau misalnya kita mau treatment ikan yang sedang dalam masalah dengan gelembung renang, pertama ya otomatis kita pisah dulu ya di karantina ya. Wadahnya nggak perlu besar, yang penting si ikan tuh masih bisa bergerak bebas ya di wadah tersebut. Buat gampangnya kita pakai contoh, misalnya ikan koki oranda, ukuran panjangnya ya dari mulut sampai ke ekor gitu, misalnya itu 10 cm ya. Maka dia butuh wadah karantinanya yang panjangnya 3 kali panjang si ikan. Jadi 30 cm aja sebenarnya udah cukup ya panjangnya ya. Terus lebarnya, lebar si wadah tuh 2 kalinya lah. Jadi lebarnya 20 cm aja udah cukup gitu. Nah, wadah ini akan kita isi dengan air dari akuarium, nggak boleh air pump, atau kalau mau pakai air mineral isi ulang juga boleh. Nah, kita isi tapi nggak boleh tinggi-tinggi ya. Ketinggian airnya tuh hanya 2 kali tinggi si ikan. Jadi misalkan ini ikan ya, ini ikan misalnya tingginya ya dari sini ke bawah ini tingginya itu misalnya dia cuma 8 cm lah ya. Maka nanti kita isi airnya itu 2 kalinya aja. Jadi ketinggiannya hanya sebatas 16 cm ya gitu. Nah, nanti kita kasih aerator yang kencang. Nah, si ikan yang akan kita rawat di sini. Dia hanya boleh dikasih makan kacang polong aja sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan sekali makan itu hanya boleh 2 kacang polong, nggak boleh banyak-banyak. Nggak usah dimasak, nggak usah direbus, dipotong-potong aja ya kacang polongnya biar kecil, jadi yang penting bisa muat masuk ke mulut si ikan gitu. Kalau nggak mau makan, nggak doyan sama kacang polong ya, itu ya bodo amat deh, biarin aja nggak apa-apa. Tegain aja hati kita sementara, karena kita tahu kita lagi treatment nih, kita lagi ngobatin si ikan. Jadi jangan sampai kitanya yang kalah hatinya ya, nggak tega nih karena si ikan nggak mau makan, akhirnya dikasih makan pelet kesukaannya dia lagi. Jangan, nggak boleh ya, nggak bakal bisa sembuh nanti ikannya ya. Nah, kalau kacang polongnya dimakan, nah nanti kelihatan nih ada pupnya, itu pupnya tebel, warnanya hijau muda gitu. Warnanya warna kacang polong gitu. Nah, sisanya yang nggak kemakan tuh akan jadi debu hijau halus gitu, kayak pasir halus gitu ya. Nah, nanti sebelum kasih makan yang kedua ya, yang waktu sore harinya, kita sedot dulu tuh kotoran debu halus hijau tadi sama sisa-sisa kacang polong yang nggak kemakan sama pup hijau tadi gitu. Nah, waktu sedot kotoran sekalian aja buang airnya setengahnya. Nanti diisi lagi air baru setengah. Jadi kita akan mengembalikan ketinggian si air itu ke ketinggian semula, yaitu 16 cm tadi ya. Ini harus dilakukan begitu kenapa? Karena kan kita nggak pakai filter. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu, ikannya malah mati. Pupnya dia sama tadi sisa kacang polong itu dalam waktu sehari jadi amonia. Nanti dia bakal badannya merah-merah gitu, malah jadi racunan sama amonia gitu. Dan kita juga di sini nggak bisa pakai filter dalam pengobatan. Jadi terpaksa mau nggak mau harus dilakukan cara seperti ini. Tiap hari kita sedot airnya setengahnya, nah, terus kita balikin lagi airnya ke ketinggian semula ya gitu. Nah, ini kita biarin aja begini 2 atau 3 hari ya. Biasanya ntar kelihatan nih kalau gelembung renangnya udah mulai membaik gitu. Si ikan tuh pas lagi lihat kita tuh mulai minta makan dan mulai kelihatan pas lagi dia minta makan tuh berenangnya mulai kelihatan agak normal ya. Nah, ini dilanjut aja treatmentnya tanpa penggunaan obat-obatan sampai seminggu. Kalau nggak ada kelihatan hasilnya, nah berarti kita baru harus gunakan obat-obatan. Itu obat yang digunakan dan pengobatan yang digunakan itu seolah-olah adalah sedang mengobati ikan yang kena dropsy gitu. Jadi harus diinjek metronidazole ya.
Oke, kita lanjut dulu ya ke yang tadi ya, yang seolah-olah 2-3 hari kemudian si ikan mulai kelihatan ada hasil ya. Nah, kalau udah seminggu, mulai airnya kita naikin sedikit demi sedikit. Sehari kita tambahin 1 cm misalnya. Sampai ketinggiannya udah 3 kali dari tinggi badannya ya. Jadi kalau tadi kan 8 cm ya, kalau 3 kalinya 24, anggap ya 25 cm lah. Kalau udah 25 cm dia udah kelihatan bisa eh, mengontrol dia punya berenangnya, kelihatan mulai agak normal, artinya dia udah sembuh ya. Nah, kalau pas dinaikin ketinggian airnya terus malah menunjukkan dia kepayahan atau menunjukkan kemunduran, kita turunin lagi 1 cm lagi atau ke batas yang dia mampu gitu. Nah, nanti butuh waktu lebih lama buat bisa mencapai di ketinggian air yang 3 kali badannya ya. Kalau udah bisa 3 kali ketinggian badannya ini, kita nyatakan udah sembuh gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke user City5V. Permisi kok, izin nanya, untuk cangkang kerangnya apakah harus oyster atau bisa menggunakan cangkang kerang yang jenis lain, semisal kerang darah, kerang hijau, dan kerang-kerang yang lain kok? Apakah fungsinya bakalan sama seperti oyster? Atau ada perbedaan di antara setiap jenis cangkang kerangnya? Soalnya di daerah saya buat ngedapetin oyster itu susah banget kok, dan harga cangkang oyster di sini sekitaran 35 sampai 40 ribuan per kilonya. Terima kasih kok. Oke, user City5VV ya. Nah, sebenarnya semua jenis cangkang ya, apakah itu cangkang keong siput, kerang darah ya, atau kerang hijau seperti yang tadi ditanyakan gitu. Semuanya tuh juga mengandung kalsium karbonat sih, yang memang akan bereaksi dengan asam basa gitu, sehingga akan berfungsi sebagai pH buffer. Tetapi kenapa terkesan sepertinya hanya jenis oyster aja yang dibicarakan oleh kalangan akuaris gitu ya? Ya karena kalau harus dilihat ya dari habitat tinggal si cangkang tersebut gitu. Kalau kerang darah ya, biasanya kan berada di lokasi yang kurang bagus nih kualitas airnya gitu. Jadi dikhawatirkan cangkangnya justru juga menyerap zat-zat yang nggak baik tadi gitu. Jadi pada saat digunakan sebagai pH buffer, ya walaupun dia bisa ya berfungsi sebagai pH buffer gitu, dia takutnya juga akan melepaskan zat-zat lain yang kemungkinannya beracun yang pernah dia serap gitu. Misal penyerapan zat besinya tinggi gitu. Ini kan kalau ikut terlepas ke kolam atau akuarium kita ntar bikin masalah baru gitu ya. Kira-kira begitu. Bukannya nggak bisa, bisa aja. Tapi kita yakin, tapi kita harus yakin gitu. Maksudnya tempat dia hidup itu berada di airan yang perairannya bagus kualitasnya. Di sungai yang dijadiin pembuangan limbah industri aja, itu kerang darah bisa hidup gitu. Padahal itu banyak limbahnya gitu ya. Namun ya memang nggak demikian, maksudnya nggak semua kerang darah itu hidup di perairan yang jelek ya. Jadi boleh dipastikan aja kerang darah ini berasalnya dari mana gitu. Kalau perairannya bagus, nggak masalah. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke Bayu Asmara. Ikan koki saya frekuensi makannya cuma 3 kali sehari dengan pelet premium tipe sinking. Tenggelam ya, sinking ya. Setiap habis makan, ikan selalu naik ke permukaan. Kondisi tank cukup padat. Yang saya tanyakan, kenapa setiap pagi kotoran ikan banyak yang mengambang di permukaan air ya Pak? Apa ada hubungannya dengan mereka naik ke permukaan air sehabis makan? Oke, Bayu. Kebutuhan oksigen terlarut ya pada ikan pada saat dia makan atau dengan dia tidak makan itu memang berbeda. Terutama kalau makanannya itu jenis yang susah dicerna. Nah, makanan yang high pro ya, high protein yang mengandung protein tinggi gitu. Itu memang umumnya lebih keras, lebih sulit dicerna gitu. Jadi si ikan harus punya extra effort nih
buat bisa mencerna makanannya dengan benar gitu. Ditambah tadi kan katanya kondisi tanknya cukup padat. Nah, ini menyebabkan si ikan jadi harus ke atas ambil oksigen langsung setelah makan gitu. Ya karena tadi itu makanannya susah dicerna. High protein kan umumnya fibernya atau seratnya kurang. Makin tinggi proteinnya, makin kurang fibernya gitu. Dan makanan yang gampang dicerna itu justru yang fibernya tinggi gitu. Kalau mau ya beralih ke jenis pakan yang gel food. Pakan jenis gel food nih udah pasti tinggi serat atau tinggi fiber ya. Tapi juga bisa diberi asupan protein yang cukup tinggi gitu. Atau beralih ke hepashi ya. Ini tinggi serat juga. Cuma memang waktu mau bikinnya itu baunya nggak enak. Bikin enek gitu kalau kita cium aromanya ya. Makanya nggak banyak orang yang mau pakai hepashi gitu. Pilihan yang paling bagus ya ke gel food ya. Nah, nyambung ke makanan yang sulit dicerna tadi ya. Nah, maka pada saat keluar sebagai pupnya itu akan banyak sisa makanan yang tidak tercerna tadi yang ikut terbuang, terbungkus dan jadi satu dengan pupnya si ikan gitu. Nah, ini kan otomatis masih ada kandungan organik kasar yang masih bisa terfermentasi ya. Nah, proses fermentasi itu kan melibatkan sejumlah kandungan gas ya yang terlibat di dalamnya. Nah, itu sebabnya banyak kotoran ikan yang mengambang di permukaan air jadi ringan karena mengandung gas terfermentasi. Jadi ya bisa dikatakan Anda beri mereka makanan premium tipe sinking ya atau tenggelam itu percuma juga ya. Karena mereka nggak bisa cerna sepenuhnya gitu. Sebagian malah keluar lagi bersama pup yang mengambang di air gitu. Gitu ya, kira-kira yang terjadi pada ikan kokinya Bayu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke Ricky Ramadan. Kok izin bertanya, kalau saya punya akuarium 10,8 cm kali 40 kali 40. Berapa tutup botol yang boleh kita kasih ke akuarium? Ini dimensi akuariumnya nggak biasa ya. 10,8 cm kali 40 kali 40. Ini biasanya model-model akuarium dinding sih. Jadi ya saya ada klien di Macquarie Securities di SCBD ya, Sudirman di Gedung Bursa Efek Indonesia. Itu juga di resepsionisnya kita pakein wall akuarium dinding ya, yang modelnya kayak begini. Ukurannya kalau nggak salah juga sama sih, 10 kali 40 kali 40 deh, gitu. Ini asumsi saya yang ditanyakan adalah pemberian E4-nya ya. Kalau ini sih nggak boleh banyak-banyak ya, Ricky ya. Kecil akuariumnya gitu. Jadi siapin aja botol spray isi 80 ml pakai air akuarium, lalu 20 ml E4 gitu, terus kasih 1 atau 2 tetes molase, dikocok gitu, di spray itu biar keaduk rata. Lalu di spray aja di permukaan airnya. Sekali per 3 hari gitu ya. Itu cukup gitu. Per 3 hari sekali gitu. Nah, kalau masih pakai takaran tutup botol, nanti malah kebanyakan. Airnya takutnya malah jadi coklat gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke Fajar. Pak mau tanya, bisa dijelaskan kandungan pakan pelet yang baik untuk ikan koki? Apakah semakin tinggi protein semakin bagus? Kalau saya pelihara ikan koki 4 ekor, ukuran kira-kira 8 sampai 10 cm-an. Tiap hari dikasih pelet 5 sampai 6 kali dan cacing beku 3 cube. Apakah sudah cukup? Sekedar info, tank saya ukuran 80 kali 50 kali 50. Makasih, Pak. Oke, Fajar. Kebetulan tadi baru aja ya sudah saya singgung mengenai makanan yang high protein ya pada saat menjawab pertanyaan teman kita Bayu Asmara ya. Kalau masih menggunakan jenis pakan pelet untuk nge-push makan si ikan kokinya, ya tentu aja akan banyak resiko ya kalau jenis pelet. Karena high protein, tinggi protein biasanya kurang serat. Nanti bisa mengakibatkan kesehatan si ikan kenapa-napa dan kemungkinan nggak semua makanan tercerna dengan baik. Banyak yang terbuang dengan pupnya si ikan.
karena nggak semuanya bisa dicerna di dalam perut si ikan ya. Nah, kasih makan 5-6 kali, terus ditambah cabai ya, cacing bekunya 3 cube. Ini menurut saya sih ngepus makan biar cepet jumbo kali ya. Saran saya kalau mau ngepus begitu ya pakai gel food. Udah banyak variannya. Kalau yang gel food aman, boleh dikasih sesering mungkin, mau 10 kali juga boleh gitu. Atau kalau mau lebih high pro ya bikin sendiri pakai ripasi yang dicampur macam-macam daging gitu. Bisa pakai potongan daging udang ya, dada ayam, hati sapi itu ya, seperti burger yang buat ikan diskus itu juga bisa gitu. Itu jauh lebih oke, akan lebih aman dan nggak terbuang percuma bersama pup ikan gitu nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke Zamzam Fauzan Arifin. Kok mau tanya, untuk bakteri bioflok yang cocok menurut Koko kecuali aqua enzim apa? Oh iya, apakah benar E4 ini lebih bagus buat pembibisan pakan atau pelet ya daripada langsung dikasih ke kolam atau akuarium? Mohon maaf sebelumnya kok banyak tanya soalnya masih di fase bingung. Hehehe. Ya nggak apa-apa. Makin banyak bertanya makin bagus kok ya. Saya kan pemula banget di budidaya ikan nila sistem bioflok. Apakah bisa disatukan aqua enzim bakteri pembentuk flok disatukan sama E4 lactobacillus pengurai amonia? Tapi dosis E4-nya sedikit, sekedar mengurai amonia doang. Apakah bakteri di dalam aqua enzim masih aman tidak dimakanin sama bakteri lactobacillus casei dari E4? Terima kasih kok. Oke, Arifin. Aqua enzim menurut saya juga udah bagus. Cuma aqua enzim itu yang harus diperhatikan cara pemakaiannya. Jadi nggak boleh langsung ya kalau aqua enzim ada caranya. Itu pakainya tuh harus kita siapkan 1 hari sebelumnya gitu. Jadi habis 1 hari baru ditebar ke kolam biofloknya. Jadi nggak sia-sia gitu. Jadi jangan langsung ya. Yang bagus tuh kita bikin dulu kan campurannya ya. Biasanya pakai molase terus dikasih tambahan dedak ya. Karena dedak ini sangat bagus, dia kandungan karbohidratnya kan tinggi. Juga ada kandungan protein gitu, lemak dan mikronutrien yang lainnya juga bagus. Dan dedak kan juga murah ya. Jadi mudah didapat, murah dan sangat bagus. Ini akan mempercepat fermentasi. Jadi akan cepat menghasilkan plankton yang dibutuhkan untuk bioflok nanti gitu. Cukup sehari begitu terus tebar. Nah, lalu mengenai E4 lebih dipakai untuk pembibisan. Ya, itu betul. Penggunaan memang disesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi penggunaan E4 itu memang dilakukan dengan 2 cara. Pertama di kolam langsung ya, itu kan tujuannya untuk kesehatan kolam ya. Kalau digunakan dalam pakan atau bibis gitu, ini untuk kesehatan ikan gitu. Jadi lihat mana yang lebih penting ya dalam kebutuhan sehari-harinya gitu. Ya akan lebih baik kalau keduanya sih. Kesehatan kolam dan ikannya gitu. Lalu mengenai bakteri E4 ya, Lactobacillus casei yang takutnya nanti akan makanin bakteri probiotik yang lain. Ini nggak seharafiah gitu ya. Jadi Lactobacillus yang terkandung dalam E4 gitu nggak sekepo itu deh gitu maksudnya. Selama masih ada makanan lain yang tersedia di kolam gitu, ada sumber organik kan banyak tuh yang berpotensi menjadi amonia. Nah, ini kan tentunya jauh lebih banyak nih daripada mereka bunuh-bunuhin bakteri yang lain gitu. Terus mau dimakan gitu kan, ya mendingan makanin itu kandungan organik yang mau jadi amonia. Itu lebih banyak masalahnya yang ada di dalam air gitu. Kecuali dalam keadaan terpaksa ya, nggak ada lagi sumber makanan gitu, maka mereka bisa nih bertindak ekstrim seperti itu. Mereka bisa bunuh bakteri yang lainnya. Tapi kalau dalam keadaan sirkumstansinya normal sih nggak kepo kayak gitulah ya. Tapi memang benar untuk dosis E4-nya ya jangan sebanding atau melebihi dosis aqua enzimnya gitu. Biar gimana kontrol ada di tangan kita.
ya. Kita yang pegang kontrol. Udah tahu memang bakteri E4-nya gahar-gahar gitu, galak-galak. Ini sengaja lagi bikinnya banyak-banyak melebihi aquaenzim, ya jangan begitu ya, Arifin. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke Panji. Kalau EM4 termasuk anaerob dan akan mati dalam waktu 12 jam ketika terpapar oksigen, terus gimana dengan kolam bioflok, Pak? Makasih sudah menjawab, Pak. Oke, Panji. Ya, memang betul ya, nanti akan mati bakterinya gitu. Mengingat kolam bioflok tuh biasanya harus disupport dengan sejumlah aerasi yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu sebabnya pemberian E4 ini perlu dilakukan berulang gitu, jadi nggak cuman bisa sekali doang, sekali pakai gitu, nggak bisa. Karena banyak sisa organik yang nanti harus difermentasi kan, ya di dalam kolam bioflok gitu. Selain itu juga kalau nggak difermentasi ini akan jadi gas metan gitu atau hidrogen sulfida, ini malah bahaya gitu. Ini kan harus diurai oleh si bakteri E4 dengan segera. Jadi sebelum terjadi timbunan sisa organik ya, sebelum menghasilkan gas-gas beracun tadi, setidaknya kita perlu berikan E4 itu per 2 mingguan lah gitu ya, per 2 minggu diulang. Oke, kita lanjut lagi ke Mild 25. Woi, halo Milviano. Saya kenal ini Mild 25, udah lama ya nggak kelihatan. Milviano ini salah satu orang yang menginspirasi saya. Dia banyak menyemangati saya ya dalam pembuatan konten YouTube di channel ini sejak awal gitu. Makasih ya Mil, udah support dari sejak awal. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dulu. Om, kalau bakteri nitrifikasi diberi gula Jawa dulu, lalu diberikan aerator beberapa hari sebelum dimasukkan ke chamber filter, apakah efektif, Om? By the way, selamat kembali ke YouTube. Ya, makasih sambutannya. Walaupun belum bisa dibilang sepenuhnya kembali ke YouTube ya, karena masih seputar menjawab pertanyaan-pertanyaan aja dulu. Tapi saya senang dengan sambutannya sekali lagi. Terima kasih Milviano atas supportnya. Oke, ini ada lanjutannya apa nih? By the way, saya pakai Nitrobac bubuk, Om. Nah, ini by the way sebelum saya jawab, rupanya udah ada yang bantu jawab. Ini dari HHHSSDD apalah gitu, susah sekali ini spellingnya. Jawabannya sebagai berikut. Mild, di komen konten lainnya pernah dijelaskan bakteri nitrifikasi udah aktif dalam beberapa menit setelah dikasih makan dengan molase atau gula merah dan bisa langsung dipakai. Cara pakainya, matikan power head 1 jam, tuang bakterinya, setelah 1 jam baru nyalakan lagi pH-nya. Soalnya gua juga pakai bakteri bubuk Nitrobac Plus. Lalu dijawab lagi nih sama Milviano. Makasih infonya ya Mas, membantu sekali. Wah, ini saya senang ya rasanya melihat keakuran dan saling membantu antar sesama akuaris. Satu hobi memang indah ya, seperti itu ya. Saling sapa, saling mengisi, gitu, saling menolong. Jadi semuanya terlengkapi ya. Oke Mil, apa yang Milviano tanyakan itu purpose-nya beda. Ya memang kita bisa langsung pakai bakteri starter yang udah kita beli ya. Tapi kalau mau disimpan dulu, dikasih gula Jawa, diaerasi dulu, besok-besok baru dipakai, ini jelas akan lebih baik. Kenapa? Karena jumlah bakterinya secara otomatis kan bertambah lebih banyak ya. Karena dengan cara tersebut sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh justru sedang mengkultur bakteri nitrifikasi gitu. Jadi begitu mau dipakai, maka hasilnya bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kita langsung pakai. Tetapi kembali saya katakan ini different purpose ya, dua tujuan yang berbeda. Mau pakai langsung boleh, mau kultur dulu juga boleh. Yang pasti kalau dikultur dulu kan ada effortnya gitu. Setelah effortnya dijalankan tentu hasilnya bisa dipetik lebih manis gitu ya. Kira-kira ya. Oke. Oke, saya rasa cukup segini dulu ya. Biar nggak terlalu panjang durasi videonya nanti.
Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di lain hari. Salam Aquaris.